Di antara 5 pasaran Jawa, Kliwon seringkali menempati posisi yang paling disegani, bahkan dianggap sebagai rajanya pasaran. Banyak yang bilang, orang yang lahir di hari Kliwon punya wadah yang besar, tapi di sisi lain, mereka juga dikenal sangat keras kepala. Apakah benar menjadi seorang Kliwon berarti Anda memikul beban spiritual yang lebih berat dibanding yang lain? Dan benarkah di balik sifat teguhnya, tersimpan kesetiaan yang luar biasa? Hari ini, kita akan membedah tuntas rahasia watak, kekuatan spiritual, hingga kelemahan terdalam Anda yang lahir di weton Kliwon. Mari kita mulai. Dalam filosofi Jawa, Kliwon itu dilambangkan dengan elemen tanah. Coba kita renungkan sejenak. Tanah adalah pusat, tempat kita semua berpijak, dan sumber dari segala kehidupan yang tumbuh di bumi ini. Inilah alasan mendalam mengapa Anda yang lahir di pasaran Kliwon cenderung memiliki karakter sebagai seorang pemikir. Pikiran Anda itu luas, sedalam tanah yang menopang gunung-gunung. Mungkin banyak orang di luar sana yang salah paham pada Anda. Mereka sering melabeli Anda sebagai sosok yang keras kepala atau sulit diberitahu. Tapi, mari kita jujur, sebenarnya bukan itu, kan? Anda hanya tidak suka diperintah secara kasar atau dipaksa mengikuti sesuatu yang tidak masuk akal bagi prinsip Anda. Anda punya standar sendiri, sebuah kompas internal yang sangat kuat dalam menjalani hidup. Bagi Anda, mempertahankan prinsip bukan soal ego, tapi soal menjaga integritas diri agar tidak mudah goyah oleh badai di luar sana. Saya paham sedulurku. Terkadang rasanya melelahkan harus selalu terlihat kuat dan teguh sendirian. Namun, di balik dinding kokoh yang Anda bangun itu, ada sisi yang sangat luar biasa, kesetiaan. Dalam hal kesetiaan, Anda adalah juaranya, tanpa perlu piala. Sekali Anda menaruh kepercayaan pada seseorang, entah itu pasangan, sahabat, atau sebuah impian, Anda akan menjaganya habis-habisan, bahkan saat keadaan sedang sulit sekalipun. Anda itu ibarat tanah yang tetap diam, tetap tenang meski berkali-kali diinjak. Namun tanpa suara Anda tetap memberikan nutrisi terbaik agar orang-orang yang Anda sayangi bisa tumbuh tinggi seperti pohon yang rimbun. Anda rela berkorban di balik layar, tanpa perlu tepuk tangan. Tapi, sedulur Kliwon, saya ingin mengajak Anda bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Sampai kapan keteguhan ini hanya menjadi beban yang Anda panggul sendiri? Apakah prinsip baja Anda selama ini benar-benar membawa manfaat dan melindungi Anda? Atau justru perlahan-lahan berubah menjadi tembok tinggi yang menghalangi hal-hal baru untuk masuk? Kadang, menjadi kuat bukan berarti tidak bisa retak. Menjadi hebat bukan berarti tidak butuh bantuan. Kita perlu merenung. Apakah ketegasan kita sudah memberi ruang bagi orang lain untuk mendekat? Atau justru membuat mereka takut untuk sekadar menyapa? Mari kita peluk karakter luar biasa ini, tapi jangan lupa untuk sesekali membiarkan tanah di hati kita menjadi lembut agar air kebijaksanaan bisa meresap lebih dalam. Dan pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sih setiap kali ada obrolan soal hal-hal mistis, nama Kliwon hampir selalu muncul pertama kali? Bukan tanpa alasan, sedulurku. Menurut Primbon Jawa, Anda yang lahir di pasaran Kliwon dianugerahi apa yang disebut sebagai wadah spiritual yang secara alami jauh lebih luas dibanding yang lain. Bayangkan diri Anda seperti sebuah bejana besar. Karena kapasitasnya yang luas, energi yang bisa Anda tampung pun sangat besar. Inilah alasan kenapa banyak orang Kliwon yang kalau bicara itu sangat didengar, atau kalau hadir di suatu tempat, auranya terasa sangat kuat. Jika wadah besar ini Anda isi dengan hal-hal positif, Anda berpotensi menjadi sosok pemimpin yang sangat karismatik, atau bahkan menjadi penyembuh. Seseorang yang kehadirannya saja sudah cukup untuk menenangkan hati orang yang sedang kalut. Dan jujur saja, pasti Anda sering mengalami hal ini kan? Kepekaan atau intuisi yang sangat tajam. Pernah tidak? Anda tiba-tiba merasa tidak enak hati tanpa alasan, dan ternyata tak lama kemudian terjadi sesuatu? Atau mungkin saat pertama kali bertemu seseorang, meskipun orang itu tersenyum manis, batin Anda berbisik, hati-hati, ada yang tidak beres dengan orang ini. Dan benar saja,
Waktu membuktikan bahwa intuisi Anda tidak salah. Itu bukan sekadar kebetulan, dan Anda tidak sedang berhalusinasi. Itu adalah getaran dari elemen tanah dalam diri Anda yang sangat peka. Tanah itu menyerap segala getaran di atasnya, dan begitulah cara batin Anda bekerja. Ia menyerap energi di sekitar Anda sebelum logika Anda sempat memprosesnya. Anda seperti memiliki antena alami yang selalu menyala. Tapi, saya ingin berpesan satu hal. Memiliki wadah yang besar itu adalah sebuah tanggung jawab. Bayangkan jika bejana besar itu diisi dengan air yang meluap-luap tanpa ada penutupnya. Ia bisa tumpah dan membanjiri apa saja di sekitarnya. Itulah mengapa para sesepuh kita dulu sering sekali mengingatkan agar orang Kliwon rajin melakukan laku prihatin, puasa, atau sekadar duduk hening dalam meditasi. Tujuannya bukan untuk menjadi sakti, tapi untuk mengendalikan energi. Tanpa kendali, energi besar Anda bisa berbalik menjadi bumerang, membuat Anda mudah cemas, stres berlebihan, atau merasa terbebani oleh perasaan orang lain. Dengan berdiam diri sejenak, Anda sebenarnya sedang menata isi wadah tersebut, agar energi yang besar tadi tidak merusak diri Anda sendiri, melainkan menjadi cahaya yang menerangi jalan Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Sebab, tidak ada yang lebih indah daripada kekuatan besar yang dikelola dengan hati yang tenang, bukan? Tapi, sedulurku, kita harus berani melihat ke dalam cermin batin kita sendiri. Di balik semua kekuatan besar yang Anda miliki, ada satu kelemahan yang seringkali menjadi jebakan tak kasat mata, kecenderungan untuk merasa paling benar. Karena Anda dianugerahi otak yang cerdas dan kemampuan analisis yang tajam, Anda seringkali sudah selesai dengan sebuah kesimpulan sebelum orang lain sempat berbicara. Anda merasa sudah memikirkan segala sudut pandang, sehingga saat ada masukan masuk, Anda secara tidak sadar membangun benteng pertahanan. Anda tidak bermaksud sombong. Saya tahu itu. Anda hanya sangat percaya pada hasil pemikiran Anda sendiri. Namun, jujur saja, apakah ini yang sering membuat Anda merasa kesepian di tengah keramaian? Anda merasa seperti hidup di pulau terpencil, merasa tidak ada yang benar-benar paham dengan cara berpikir Anda. Tapi cobalah kita renungkan bersama. Jangan-jangan, orang lain bukan tidak mau paham, tapi mereka merasa tidak diberi ruang untuk masuk. Tanpa sadar, Anda mungkin sedang menutup pintu komunikasi dengan gembok yang bernama ego. Dan rasanya melelahkan, bukan? Berdiri sendirian memegang kebenaran, sementara hati terasa sunyi. Lalu, bagaimana cara kita melunakkan dinding ini? Solusinya ada pada jati diri Anda sendiri. Belajarlah untuk menjadi seperti tanah yang basah. Coba perhatikan, tanah yang kering dan keras akan hancur dan retak saat dipaksa berubah. Tapi lihatlah tanah yang basah. Ia begitu fleksibel, ia lembut, ia bisa dibentuk menjadi apa saja tanpa kehilangan jati dirinya. Mulai hari ini, cobalah untuk lebih banyak mendengar daripada menjelaskan. Memberi ruang bagi pendapat orang lain tidak akan membuat kecerdasan Anda berkurang. Justru itu akan memperluas cakrawala Anda. Saat Anda berani menurunkan sedikit saja ego, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kekuatan spiritual Anda yang besar tadi akan terpancar dengan cara yang jauh lebih indah. Orang-orang akan mulai merasa nyaman di dekat Anda. Mereka tidak lagi melihat Anda sebagai sosok yang tak tersentuh, melainkan sebagai tempat bernaung yang teduh. Ingatlah, kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras Anda bertahan pada pendapat Anda, tapi pada seberapa luas hati Anda mampu merangkul perbedaan. Anda adalah Kliwon. Anda adalah sang penopang. Dan seorang penopang akan menjadi jauh lebih hebat ketika ia memiliki keseimbangan antara keteguhan prinsip dan kelembutan hati. Anda punya potensi besar untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Semangat ya! Dunia butuh sosok seperti Anda yang bijaksana, bukan hanya yang pintar. Menjadi seorang Kliwon adalah sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab. Anda adalah pusat. Anda adalah penopang. Jika Anda mampu mengelola kerasnya hati menjadi keteguhan prinsip, dan besarnya energi menjadi empati, maka kesuksesan bukan lagi hal yang mustahil. Jadi,
Buat Anda yang lahir di weton Kliwon, apakah Anda merasa ciri-ciri tadi cocok dengan kehidupan Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk pembahasan weton lainnya. Saya dari Pepadang Weton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu.